Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حولها لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah Subhanahu wa taala bertasbih mensucikan dirinya dari segala sifat naqs, sifat aib, sifat kekurangan yang ada pada dirinya. Karena dialah yang memperjalankan Rasulnya di malam hari secara hakiki, yaqdatan dalam keadaan terjaga, melalui sebuah masafah yang ba'idah, sebuah jarak yang sangat jauh yang tidak akan bisa ditempuh kecuali dalam waktu yang sangat panjang. Demikian juga setelah sampai di Baitul Maqdis, Allah memperjalankan lagi hambanya yang mulia menuju langit, bertemu dengan saudara-saudaranya dari kalangan para anbiya, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala min wara'i hijabin, dari belakang hijab. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada beliau. Itu adalah sebuah kisah tentang sesuatu yang dinamai di dalam agama Islam dengan Isra dan Mi'raj. Dan kaum muslimin, mereka biasanya memperingati peringatan tersebut. Naam, itu adalah sebuah perjalanan yang sangat agung. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sebuah malam yang lebih agung dari Lailatul Qadar. Naam, ketika para ulama ditanya mana yang lebih afdal
Lailatul Qadar atau Isra Mi'raj. Para ulama di antara Syekhul Islam menjawab bahwa bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj adalah afdal. Namun bagi umat ini, karena mereka tidak memiliki hak bagian dari Isra Mi'raj, maka Lailatul Qadar lebih utama bagi mereka. Ikhwani fid din, azali wa azakumullah. Namun yang patut disayangkan dari kaum muslimin, mereka biasanya hanya memperingati dan sekedar sebuah perayaan yang akan habis dan usai, namun lalai dari dari pelajaran-pelajaran yang agung, yang ada pada Isra dan Mi'raj tersebut. Dan mereka tidak menggali dan tidak menelusuri bagaimana hadis-hadis yang sangat banyak sekali, mutawatir bahkan Allah Subhanahu wa taala singgung di beberapa Al-Qur'an, di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, di surat Najm juga menunjukkan betapa agungnya kisah tersebut. Dan mereka hanya terpaku pada tanggalan. Seandainya tanggal itu penting, maka pasti akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan terlupakan oleh umat ini dan dinukilkan. Namun karena tanggal itu tidak penting, namun yang penting adalah ibarnya, maka para ulama menjelaskan bahwa tidak ada satupun nas yang menyebutkan bahwa Isra Mi'raj di tanggal sekian bulan sekian secara pasti. Namun tahunnya bisa diraba. Dikarenakan para ulama tarikh bersepakat Isra Mi'raj itu adalah tasliyah, hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya setelah tahun kesekian ditinggal oleh Abu Talib. Pamannya yang membela beliau dari kecil, merawat beliau dari kecil. Saudaranya abinya Abdullah sekandung. Dan ditinggal oleh istrinya tercinta Khadijah. Sehingga para ulama mengatakan bahwa meninggalnya dua orang itu sekitar tahun 10 sebelum hijrah, atau ada yang mengatakannya adalah tahun ke-12, 11 menuju ke-12 sebelum hijrah. Itu saja. Intinya adalah tasliyahnya, bukan tanggalnya. Sehingga para ulama menyebutkan fawaid dan pelajaran yang sangat banyak yang bisa diambil dari kisah Isra Mi'raj tersebut, yang tidak akan bisa selesai dalam satu majelis jika disyarah dengan penjelasan yang sangat utuh dan menyeluruh. Tadi dikatakan bahwa Isra Mi'raj adalah tasliyah. Dan memang demikian adanya. Itulah pelajarannya. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan agar Khadijah kembali kepada atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang menemani beliau dari awal kenabian, yang menenangkan beliau, yang memberikan seluruh diri dan hartanya untuk Islam dan muslimin, memberikan nasihat-nasihatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bidayatil amr, di awal-awal kenabian. Sehingga dengan amalan tersebut dia berhak mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya perempuan yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala.
atau mungkin satu-satunya manusia, yakni selain para nabi, yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan kabar gembira berupa rumah di surga. Nah, balasan dari usaha beliau membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pergi, itu adalah sebuah hal yang sangat berat. Demikian juga Abu Talib, yang mana dialah yang merawat Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak Abdul Muttalib meninggal. Nah, mulai dari umur 8 tahunan diasuh oleh Abu Talib. Dengan adanya dia, nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya, orang-orang Quraisy tidak berani atau kurang berani untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan beliau adalah pemimpin dari kabilah, ketua dari kabilah atau orang besar dari kabilah Bani Hashim. Sehingga orang-orang dari Bani yang lain yang ingin menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam masih berpikir, masih harus mempertimbangkan karena adanya pamannya tersebut. Dan dia termasuk orang yang ikut lapar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun di blokade. Orang-orang Quraisy bersepakat, nah, Bani Hashim harus dihajar. Tidak boleh ada yang bermuamalah dengan mereka. Tidak boleh menjual, membeli dari mereka dan seterusnya, sehingga mereka kelaparan selama 3 tahun. Nah, dan itu dirasakan baik yang muslim maupun yang kafir, dipimpin oleh Abu Talib. Kemudian dia juga pergi dalam keadaan masuk neraka. Sehingga sebuah tahun yang memang dinamai oleh para ulama sebagai tahun kesedihan, al-huzn, sanatul huzn, tahun kesedihan. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa memperjalankan beliau ke dirinya. Sehingga itulah Allah Subhanahu wa taala, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang selalu membela orang-orang yang beriman. Kata Jibril, "Na'am, la takhafu dhai'ah." Beliau berkata kepada Hajar yang ditinggal oleh Nabi Ibrahim sendirian di sebuah wadin di Mekah yang belum ada satupun orang, belum ada air, belum ada apapun. La takhafu dhai'ah. Nah, atau la takhafi dhai'ah. Kamu wahai perempuan jangan takut disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha la yudayyi'u ahlahu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan penyembahnya. Orang kafir saja diberi makan. Orang kafir saja diberi syurbah, minuman dari air azab, air tawar yang sejuk. Bagaimana kemudian dia Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan dan menelantarkan seorang yang menyembah dia? Tentunya mustahil. Sehingga itulah yang harus kita ingat, bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguh Allah akan selalu membela, dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Hal itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah maulanya orang-orang yang beriman. Wa huwa yatawalla shalihin. Dialah yang akan mengurusi, menjadi penolong, menjadi pembela hawaid seluruh kaum muslimin terutama. Wa kana bil mu'minina rahima. Nah, sehingga boleh juga
seseorang mengambil sebuah rahah. Kata para ulama, seorang mengambil rahahnya, masa untuk istirahat. Setelah dia mendapatkan sebuah ujian, masa untuk beristirahat sejenak, melepaskan sebuah kesedihan. Dan bahkan Rasulullah SAW mensyariatkan itu. Bahwa Rasulullah SAW memberikan izin kepada seorang perempuan antahidda. Salat ayam untuk i'dad. 3 hari untuk kematian selain suami dia. Berkabung. Memberikan sebuah, yakni mengingat sesuatu dari takdir Allah Subhanahu wa taala, bersabar, istirahat dan seterusnya. Sehingga enggak ada soal seseorang mengambil sebuah rahah, pergi ke sebuah tempat nuzhah, untuk meringankan bebannya. Tidak mengapa dengan surut yang ma'rufah. Tidak ada sebuah kemaksiatan di tempat tersebut dan seterusnya. Itu hal yang ma'ruf. Diambil oleh para ulama di antaranya dari kisah tersebut. Hal yang lain adalah bagaimana i'dad Jibril dan pembantunya ketika beliau berdua mempersiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di malam tersebut? Jibril turun dari atap, kemudian membawa sebuah wadah yang dari emas, di dalamnya ada air Zam-Zam. Fasyarraha sadr Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dibelah lagi untuk yang ketiga kalinya. Dibelah, dibuang bagian yang jelek. Kemudian dicuci lagi dengan air Zam-Zam dari wadah yang dari emas tersebut. Itu adalah i'dad. Untuk kesekian kalinya i'dad. Adapun dalam kesempatan ini i'dad dalam hal apa? Persiapan dalam hal apa? Persiapan di dalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan hatinya. Dibersihkan hab dari syaitan, bagian dari syaitan, hal-hal yang tidak baik di dalam hati. Dan i'dad untuk menerima sebuah waqa'i', sebuah peristiwa yang sangat-sangat agung di dalam Islam. Oleh karena itulah ketika di dalam peristiwa tersebut Jibril memberikan sebuah tawaran berupa minuman, khamr dan laban. Fakhtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laban. Maka Jibril mengatakan, "Lau ikhtartal khamr laghawat ummatuk." Kalau seandainya engkau memilih khamr ya Muhammad, pasti umatmu itu akan lalai dan akan tersia-siakan. Kebanyakan dari umatmu akan lalai. Rasulullah SAW memilih laban yang suci, yang bersih, yang menyehatkan. Dari mana sebuah pilihan tersebut? Seorang bisa memilih laban daripada khamr karena kesucian hatinya. Puncaknya adalah ketika beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia harus mencucikan dirinya, membersihkan hatinya, mempersiapkan i'dad tam, persiapan yang sempurna. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apa persiapannya kata Allah di akhir surat Kahfi tersebut? Apakah persiapannya adalah dengan membawa emas yang besar? Atau membeli sebuah baju yang sangat-sangat indah? Dan seterusnya. Tidak. Allah menyuruh persiapkan. Falyamal amalan salihan.
Beramalah dengan amalan yang saleh, amalan yang dipenuhi dengan keikhlasan dan mutaba'atur Rasul. Dan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Oleh karena itulah ketika seorang badui bertanya, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Wahai Muhammad, kapan hari kiamat? Hari kiamat ngapain ditanya? Dia pasti datang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia, "Wa ma'atadta laha?" Apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Nah, sehingga engkau bertanya hari kiamat. Jadi persiapan yang ditanya oleh Rasulullah SAW, beliau tidak menjawab karena nggak ada yang mengetahui ilmunya. Namun sesuatu yang pasti terjadi ya pasti, kapanpun itu. Baik sa'ah khusus maupun sa'ah yang umum. Sa'ah yang khassah bermakna kematian kita sendiri itu adalah sa'ah. Karena para ulama diantaranya Syekhuna Yahya bahwa sa'atan. Kiamat itu ada dua. Sa'atul khassah. Kiamat diri kita sendiri, ini kita mati. Itu adalah sa'ah. Didukung oleh sebuah hadis yang ada di Sahih Muslim. Demikian juga sa'atul amma yang di hari kiamat yang umum. Semuanya keduanya butuh persiapan. Wa ma'adatta laha. Apa yang sudah kamu siapkan? Nah, orang tadi kemudian menjawab, ma'atadtu laha bi kasratis siyam wal qiyam. Ghaira annani uhibbu Allah wa uhibbu ar-rasul. Saya enggak mempersiapkan ya Rasulullah SAW dengan banyaknya puasa ataupun qiyam, salat. Enggak mampu beliau. Nah, cuma saya cinta Allah Subhanahu wa taala dan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mencintaimu. Maka Rasul SAW mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Nah, seorang akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai di dunia wal akhirah. Faqala Anas bin Malik, "Fama farihna bi haditsin farihna bi hadithi Rasul sallallahu alaihi wasallam hada." Tidaklah kami bergembira sebagaimana kami bergembira dengan sebuah hadis daripada hadis ini. Fa inna nuhibbu Abu Bakar wa Umar. Naam. Wa narju an nakuna ma'ahuma wa illam na'mal bimithli a'malihima. Sesungguhnya kami sangat mencintai Abu Bakar dan Umar. Dan kami berharap bersama keduanya walaupun belum pernah dan tidak bisa beramal sebagaimana amal keduanya. Cukup bermodal mahabbah. Penting. Syahiduna adalah bahwa i'dad, persiapan yang paling penting di dunia ini adalah persiapan menuju sa'ah. Menuju Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan di dalam kisah tersebut. Rasulullah SAW dipersiapkan sedemikian rupa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, disiapkan hatinya terutama. Adapun bajunya tidak ada sebuah riwayat beliau kemudian dikasih sebuah baju yang khusus dan seterusnya, tidak. Hanya hatinya. Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalb. Nah, jadi mempersiapkan diri, membersihkan hati dengan amal saleh dari seluruhnya, dari seluruh kejelekan-kejelekan, itu adalah hal terbesar. Nah, yang menjadikan kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala layak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bikhtisar di antara ibar yang disebutkan di sana adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat, dan bahwa salat itu adalah sebuah ibadah yang terkenal sejak dulu. Kata Imam Sa'di, seluruh ibadah-ibadah yang maslahatnya itu ammah,
umum untuk seluruh manusia, pasti tidak dikhususkan untuk satu umat saja. Seperti puasa, seperti sholat, seperti wudhu, seperti zakah, seperti jihad dan seterusnya, itu adalah syariat yang umum. Karena kemaslahatannya umum untuk seluruh manusia. Demikian juga sholat. Rasulullah SAW sebelum diperintah sholat 5 waktu, beliau sholat di pagi dan sore hari. 2 saja. 2 di pagi, 2 di sore. Dan sholat malam. Wajib. Begitu juga para sahabat juga demikian. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan sebuah keutamaan lebih untuk umat ini dengan diberikan sebuah sholat 5 waktu. Maka dipanggillah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah di malam tersebut untuk menerima fardiyah, keutamaan sholat 5, kewajiban sholat 5 waktu secara langsung dari Allah. Awalnya adalah 50, kemudian diberi rukhsah sampai 5. Hanya 5 waktu toh. Awalnya 50 waktu. 50 waktu kita kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau 50 waktu. 5 waktu saja kaum muslimin banyak yang tidak mengerjakannya. Dari situ diambil sebuah faedah bahwa itu adalah sebuah keutamaan salat. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah kewajiban-kewajiban di dalam agama ini, entah itu adalah jihad, entah itu adalah haji, entah itu adalah zakah, saum, dan seterusnya. Nah, di saat Rasulullah SAW berada di bumi, di saat Rasulullah SAW tidak pergi kemana-mana, dan melalui perantara Jibril tentunya. Adapun salat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak Rasulullah SAW berbicara langsung dan mewajibkan salat untuk beliau dan umatnya. Sehingga salat itu adalah sebuah ibadah yang agung. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Jadi fungsi dari salat adalah agar kita bisa terus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia itu butuh. Dan keutamaan salat sangatlah banyak sekali. Nah, iddah, yakni hadis tentang keutamaan salat. Baik keutamaan salat secara umum ataupun keutamaan salat secara satu persatunya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sudah ditulis di sana oleh para ulama rahimahumullah ajma'in. Sehingga bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan salat di atas langit. Nah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan, dan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah syarah yang panjang tentang salat dan keutamaannya. Seharusnya bagi kaum muslimin memberikan ihtimam, perhatian yang sangat-sangat besar terhadap salatnya. Dan bagaimana salaf? Salaf itu luar biasa. Kata Ibrahim An-Nakhai, di antaranya adalah bahwa mereka tidak, ketika akan berguru terhadap seseorang, mereka pertama kali yang mereka lihat adalah bagaimana sholatnya. Bagaimana sholatnya, apakah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Itulah para salaf. Tidak main-main di dalam perkara sholat. Berguru ke seorang, hatta semisal dia memiliki ilmu yang sangat banyak, namun ketika sholatnya dia sembarangan, maka salaf tidak akan pernah mengambilnya. Itulah makanatus shalah, kedudukan salat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat wa sawfa yalqawna ghayya. Nah, Allah memuji para anbiya dan para pengikutnya. Setelah itu Allah mengatakan fa khalafa min ba'dihim. Kemudian diteruskan khalaf, ay orang-orang setelah orang-orang saleh tersebut. Adaa'us salah. Mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Kata Syinqiti rahimahullah, tadi'us salah ala aqsam. Menyia-nyiakan salat itu macam-macam. Ada yang mengakhirkan dari waktunya. Takhiruha
an awqatiha, mengakhirkan dari waktu-waktunya tanpa udzur. Ini termasuk idha'atus shalah. Yang selanjutnya adalah tarkul jamaah, meninggalkan jamaah bagi laki-laki. Itu termasuk idha'atus shalah. Yang ketiga, seorang yang tidak memperhatikan rukun dan kewajiban di dalam salat, tidak salat sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga idha'atus shalah. Dan yang paling jelek adalah orang yang sudah tidak salat. Ini kafir, adapun 3 yang pertama tidak. Maka apa yang akan dia dapat? Fasawfa yalqawna ghayya. Dia akan bertemu dengan kesesatan, dia menjadi sesat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka dia, mendapatkan kecelakaan, mendapatkan kebinasaan. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka salat al-asr, 1 kali aja dia sengaja meninggalkan salat asar. Wutira ahluhu wa maluh. Ka'annama wutira ahluhu wa maluh. Seakan-akan dia ditinggal wutir, menjadi witir sendirian. Gak punya keluarga, gak punya harta. Di dunia ini, jika kita gak punya harta, mungkin masih punya keluarga. Kadang punya keluarga banyak, gak punya harta. Masih lumayan. Tapi orang yang meninggalkan sekali saja sholat asar, sengaja, gak ada udzur. Dan betapa banyak manusia, karena sibuk dengan pekerjaannya, meninggalkan sholat asar sampai maghrib, sampai waktu istirar, yang sudah gak diterima. Waktu yang sudah langit menguning. Ini celaka. Seakan-akan dia hidup di dunia sendirian, gak punya ahlu, gak punya harta. Wal'iyadu billah. Itu hanya baru 1 sholat. Apalagi kemudian dia, yakni menyia-nyiakan sholat di dalam banyak hal. Baik itu sholat maghrib, sholat isya, dan seterusnya. Atau bahkan ada yang sholat cuma sholat Jumatan. Atau mungkin sholat di waktu Ramadan saja. Ini adalah orang yang tidak memahami bagaimana fardhiyatus shalah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat. Didatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Allah Subhanahu wa taala ke langit untuk mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Anak-anak yang enggak kentut enggak usah ke WC. Khutbah kedua itu bukan waktu istirahat. Kembali yang enggak punya hajah. Jadi kebiasaan kalian. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Yang terakhir adalah bagaimana kepemimpinan itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi karamah, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melewati saudara-saudaranya. Ketika Isra Mi'raj, melewati Nabi Isa, melewati Nabi Musa di langit keempat, hatta melewati abinya Nabi Ibrahim di langit ke-7. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala atau Jibril menaikkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala ke sebuah tempat yang tidak bisa dicapai oleh manusia siapapun. Hal ini menunjukkan
betapa agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa agungnya nabi kita. Nah, lebih dari itu, setelah selesai, maka Rasulullah SAW turun dan mengimami para nabi di Masjidil Aqsa. Seluruh para nabi bermakmum dengan Rasulullah SAW. Setelah selesai Mi'raj, Rasulullah SAW turun dari langit dan mengimami para nabi salat subuh. Ini menunjukkan keutamaan nabi kita. Nah, dan nabi kita sendiri sudah mengatakan, Ana sayyidu waladi bani Adam wala fakhr. Saya adalah sayyidnya bani Adam, tuannya manusia. Namun aku tidak berbangga dengan itu. Ini sekedar Rasulullah SAW memberitahukan umatnya bahwa dialah manusia terbaik, manusia pilihan. Nah, dan banyak hadis-hadis palsu seputar keutamaan Rasulullah SAW. Dan kenapa manusia tidak mencukupkan yang sudah ada? Hadis-hadis palsu yang ada di bukunya Jama'atut Tabligh, semisal bahwa seluruh alam ini diciptakan dari nur Muhammad. Semuanya tentang nur Muhammad adalah sebuah hadis palsu. Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena nur Muhammad. Langit bumi ini diciptakan karena nur Muhammad. Kalimah yang diajarkan oleh Allah agar Adam bisa bertaubat adalah bersaksi bahwa di sana ada Muhammad dan seterusnya. Itu semuanya adalah maudhu'at. Hadis-hadis palsu. Dan sesungguhnya di dalam sahih sudah ada kecukupan. Nah, di dalam sahih baik itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim sudah ada kecukupan untuk menjelaskan betapa agungnya Nabi kita. Dan dikarenakan agungnya Nabi kita, itulah kita sebagai umatnya menjadi umat yang terpilih. Menjadi umat yang terbaik. Nah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikian. Nah, kalian kami jadikan sebagai umat yang wasat, yang adlan khiyaran, yang adil, yang pertengahan. Jadi masya Allah, seluruh syariat kita ini adalah pertengahan antara yang lalai dengan antara yang syiddah. Nah, adlan khiyaran, yang terpilih agar menjadi saksi bagi seluruh umat nanti. Betapa agungnya umat ini. Semuanya itu dikarenakan bukan karena umat ini, karena barokahnya Nabi kita. Ibnu Mulakin memiliki sebuah kitab khusus tentang menjelaskan hal itu, mengenai barokahnya Rasulullah SAW. Sehingga apa yang harus kita lakukan atau kewajiban kita tijah Rasulullah SAW adalah banyak-banyak bersalawat kepada beliau, bersalawat dan salam kepada Rasulullah SAW, dan jangan salah, jangan alergi dengan salawat. Salawat bid'iyah, na'am, jauhi. Namun ahli sunnah jangan kemudian karena salawat itu sering didengungkan oleh orang-orang yang nggak benar dengan salawat-salawat yang macam-macam itu. Jangan kemudian ahli sunnah meninggalkan yang namanya salawat. Hafalkan salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada sekitar 7 atau 8 salawat yang diajarkan dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, disebutkan di dalam sahih. Dan mudah untuk menghafalnya. Sering-seringlah bersalawat. Karena barokah yang kita dapatkan sebagai umat terbaik. Sehingga kita memiliki sebuah waktu yang pendek dengan amalan yang sangat-sangat agung. Amalan yang tersedia sangatlah banyak dan agung dan mudah. Memiliki pahala yang besar. Itu semua adalah barokahnya Nabi kita. Barokahnya Rasulullah SAW sebagai manusia terbaik. Sehingga kita pun dapat cipratannya, istilahnya. Sehingga harus banyak-banyak bersolawat.
kepada Rasul SAW. Semuanya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Demikian juga bersalawat di hari Jum'ah memiliki keutamaan yang sangat agung. Sehingga jangan menyepelekan salawat, itu adalah bentuk doa kita kepada Rasulullah SAW dan juga salam kepada beliau. Nah, demikian juga ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul SAW itu adalah sebuah bentuk syukur kepada Rasul SAW. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan lancang dengan membuat kebid'ahan dan seterusnya. Ini semua adalah kewajiban. Kewajiban yang harus dilakukan oleh kita sebagai umatnya. Sebagai bentuk terima kasih, bentuk syukur kepada Rasulullah SAW. Karena dia adalah manusia yang terbaik dan kita mendapatkan barokah dari terbaiknya beliau itu. Nah, dan sebagaimana yang disebutkan di depan bahwa tidak akan cukup dalam satu majelis. Nah, karena Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa yang agung di dalam Islam, membutuhkan majalis. Nah, majelis yang lebih daripada sekali atau dua kali karena luasnya fawaid. Dan yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Alhamdulillah.